Dalam kedamaian sebuah lingkungan perumahan, muncul tragedi misterius yang mengguncang kehidupan sebuah keluarga. Ketika istri melaporkan air keruh dan berbau tidak sedap, mereka tidak menduga bahwa di balik keluhan tersebut terselip kematian. Penemuan jasad Defoe, seorang buron bubuk siluman dengan tatapan Defoe di punggungnya, di dalam toren air mengungkap tabir gelap dari kehidupan tersembunyi di sekitar mereka. Suara berisik dan kecurigaan sebelumnya dari tetangga-tetangga menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu yang tidak beres di malam kejadian. Lantas, bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Pada hari Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, istri dari Bapak Sutrisno mengeluh kepada suaminya tentang air yang keluar dari keran rumah mereka yang keruh dan berbau tidak sedap. Bu Sutrisno meminta suaminya untuk menguras toren air mereka. Namun, karena toren tersebut baru saja dikuras beberapa minggu sebelumnya, Pak Sutrisno merasa tidak perlu untuk mengurasnya lagi. Keesokan harinya, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024, air yang keluar dari keran semakin keruh, berbau lebih menyengat, dan terasa licin serta berbusa. Karena gangguan ini, Pak Sutrisno memutuskan untuk memeriksa toren bersama mertuanya, Pak Abu Sud. Saat memanjat penopang toren, Pak Sutrisno melihat bahwa penutup toren masih tertutup rapat, meskipun ada beberapa lalat hijau di sekitar toren yang menandakan adanya sesuatu yang tidak beres. Mereka membuka toren dan segera mencium bau yang sangat menyengat. Ketika mereka mengintip ke dalam, mereka melihat benda yang menyerupai bantal. Setelah membuka toren lebih lebar, mereka menemukan tubuh pria dewasa yang sudah tidak bernyawa mengambang di dalam toren. Mereka segera melaporkan temuan ini kepada petugas wilayah, yang kemudian meneruskannya ke Polsek Pondok Aren. Pada pukul 18.30, petugas kepolisian dan tim Inafis tiba di rumah Pak Sutrisno dan berhasil mengevakuasi jasad tersebut. Tubuh yang ditemukan di dalam toren sudah membengkak dan tidak memiliki identitas. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi jasad tersebut dan mencari tahu penyebab kematiannya. Pada saat otopsi dilakukan terhadap jasad yang ditemukan di dalam toren rumah Pak Sutrisno, ditemukan tato di punggung yang bertuliskan Defoe. Petugas kemudian membawa jasad ini untuk diotopsi. Sementara menunggu hasil otopsi dan investigasi, beberapa tetangga dimintai keterangan. Salah satu tetangga yang rumahnya berada di belakang rumah Pak Sutrisno mengatakan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei, dia mendengar suara berisik seperti orang berkelahi dari pekarangan belakang rumah Pak Sutrisno, tempat toren berada. Tetangga ini, Pak Yogi, bahkan sempat mengira suara tersebut berasal dari rumahnya sendiri. Namun anaknya memastikan bahwa suara tersebut berasal dari luar. Tetangga lainnya juga melaporkan mendengar suara gaduh dari dua orang di pekarangan belakang rumah Pak Sutrisno pada malam yang sama, sekitar pukul 23.30. Hasil otopsi kemudian mengungkapkan bahwa jasad yang ditemukan adalah seorang pria berusia 27 tahun bernama Devi Karmawan alias Devo, yang ternyata adalah tetangga Pak Sutrisno. Rumah Devo hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumah Pak Sutrisno. Polisi mengetahui informasi ini melalui penangkapan seorang kurir bubuk siluman bernama Abdul Aziz pada tanggal 25 Mei, 2 hari sebelum jasad Devo ditemukan. Aziz ditangkap di rumahnya di Jalan Puskesmas Pondok Aren sekitar pukul 22.50 malam dengan barang bukti berupa 5 klip plastik berisi bubuk siluman seberat 1,16 gram. Pada tanggal 24 Mei, sehari sebelum penangkapannya, Aziz dijanjikan 2 gram bubuk siluman sebagai upah untuk mengantarkan 50 gram ke daerah Cengkareng. Sebagai seorang pemakai, Aziz menerima pekerjaan ini. Dia kemudian datang ke sebuah rumah kosong di daerah Pondok Aren untuk membagi-bagi bubuk siluman tersebut menjadi paket-paket yang lebih kecil sebelum diedarkan. Dalam operasi penangkapan saat itu, ada 3 orang lainnya selain Abdul Aziz, yaitu Perong, Defoe, dan Dwi. Mereka berempat membagi 50 gram bubuk siluman menjadi paket-paket kecil dan sempat mengonsumsinya bersama. Abdul Aziz mengaku kepada polisi bahwa dia mendapatkan barang-barang tersebut dari Perong. Karena Aziz tertangkap, Perong sekarang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Polisi mencoba mengejar Defoe ke rumah kosong di Tangerang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang dan tempat mereka mengonsumsi bubuk siluman. Namun,
Ketika polisi tiba, mereka tidak menemukan Defoe, Perong, atau Dwi. Polisi menduga bahwa ketika mereka tiba di lokasi, Defoe sebenarnya masih ada di sana. Karena melihat banyak orang mendekat, dia mencoba melarikan diri dan bersembunyi. Dalam kondisi di bawah pengaruh bubuk siluman, Defoe berlari sekitar 100 meter dari rumah tersebut dan melihat toren air di pekarangan belakang rumah Pak Sutrisno. Dia memanjat toren air dan masuk ke dalamnya untuk bersembunyi. Namun, Defoe tidak bisa keluar dan akhirnya kehilangan nyawanya di dalam toren air tersebut. Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang Askar, menjelaskan bahwa penggunaan bubuk siluman membuat Defoe mengalami halusinasi dan ketakutan berlebihan, yang membuatnya nekat bersembunyi di dalam toren air. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Defoe masuk ke dalam toren dalam keadaan hidup dan masih bernapas, karena ditemukan ganggang di dalam paru-parunya. Organ dalamnya sudah membusuk dan tidak ditemukan kadar alkohol dalam tubuhnya. Tetapi Defoe terbukti positif bubuk siluman dengan hasil urin yang positif memakai. Namun, ibu Defoe, Darmiati, merasa ada yang janggal dengan kematian anaknya. Setelah melihat jasad Defoe di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dia mengaku melihat memar dan bekas cekikan di tubuh Defoe. Hal ini membuatnya curiga bahwa Defoe mengalami kekerasan sebelum meninggal. Meskipun demikian, hasil otopsi dari pihak kepolisian tidak menemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan pada tubuh Defoe. Polisi masih menyatakan bahwa penyebab utama kematian Defoe adalah kehabisan napas di dalam toren air akibat bersembunyi dari kejaran polisi. Jasad Defoe ditemukan dalam kondisi membengkak karena sudah berada di dalam toren air cukup lama. Polisi juga mengetahui bahwa Perong yang masih buron dan Defoe adalah pengendali pengedaran bubuk siluman atau bandar yang memiliki jaringan dengan narapidana dari salah satu lembaga pemasyarakatan, Lapas. Mengenai jaringan ini, pihak kepolisian akan mengembangkan lagi kasusnya. Jika ada yang mengetahui keberadaan Perong, mereka diimbau untuk melaporkannya ke pihak berwajib. Dalam operasi penggerebekan di rumah kosong di Tangerang, polisi tidak menemukan Perong, Defoe, atau Dwi. Polisi menduga bahwa Defoe sebenarnya masih ada di lokasi ketika mereka tiba. Namun dia mencoba melarikan diri dan bersembunyi di dalam toren air di pekarangan belakang rumah Pak Sutrisno. Akibat pengaruh bubuk siluman, Defoe mengalami halusinasi dan ketakutan yang berlebihan, yang membuatnya memanjat dan masuk ke dalam toren air untuk bersembunyi. Sayangnya, dia tidak bisa keluar dan akhirnya meninggal di dalam toren tersebut. Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang Askar, menjelaskan bahwa Defoe kemungkinan besar meninggal karena kehabisan napas di dalam toren air. Hasil otopsi menunjukkan adanya ganggang di paru-paru Defoe yang menandakan dia masuk ke dalam toren dalam keadaan hidup. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar dan pengaruh negatif bubuk siluman. Kasus Defoe menunjukkan bagaimana penggunaan bubuk siluman dapat menyebabkan halusinasi, yang akhirnya berujung pada kematian. Selain itu, kejadian ini mengingatkan kita untuk selalu berkomunikasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang, guna menjaga keamanan dan keselamatan di lingkungan tempat tinggal kita. Jadi, bagaimana menurut asumsi kalian? Coba komen di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe.